namanya kebiasaan dan apa peranannya dalam hidup kita. Nah, saya mengajak kita untuk mendalami tentang kebiasaan ini dengan puisi yang terdapat di halaman depan buku Seven Habits of Highly Effective Teens. Bagi teman-teman yang sudah mempunyainya, pasti sudah membacanya. Tetapi saya mengajak untuk kembali mencermatinya, merasa-rasakannya. Nah, kuncinya adalah merasakannya. Karena sudah disampaikan bahwa yang afektif itu adalah efektif. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mengajak untuk melihat gambar-gambar ini. Mari kita melihat dengan hati. 1. Tentu teman tahu ini ada buah alpukat, dan bagaimana itu bisa terbentuk seperti itu. Coba rasakan jiwa seninya orang itu, keterampilannya. Lalu yang kedua, ada gambar lagi. Apa yang spesial dari perempuan itu? Dia tidak memiliki tangan, tetapi dia bisa melukis dengan indah. Dan yang ketiga, bagi saya pribadi ini mengagumkan. Bagi saya itu sangat luar biasa ya. Luar biasa sekali kemampuannya. Nah, teman-teman, bagaimana kita melihat kemampuan ini bisa tercipta dalam diri orang-orang itu? Semuanya adalah karena kebiasaan berlatih, kebiasaan memaksa diri. Nah, ini menjadi pengantar. Titik tolaknya adalah soal perasaan. Maka untuk mendalami puisi berikut ini, coba masuk pada perasaan yang sama seperti ketika kita mengamati gambar ini. Judulnya adalah Siapakah Aku? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang di akhir puisi nanti, kalau kita sudah membacanya, kita harus menjawab, kira-kira siapa aku ini berdasarkan paparan puisi ini. Ayo kita cermati. Siapakah aku? Aku adalah teman tetap. Teman tetap artinya dia akan menjadi bagian hidupmu sampai kamu mati. Kalau umurmu sekarang katakanlah 25 atau 20 tahun, dan kita diberi umur panjang sampai 65 atau 70, berarti bersama kita dia itu masih sekitar 50 tahun lagi bersama kita, 55 tahun lagi bersama kita. Beruntungnya kalau teman itu membantu, tetapi kalau menjadi beban hidupmu selama 50 tahun, aku adalah penolongmu terbesar atau bebanmu yang terberat. Aku adalah pendorongmu untuk maju atau yang akan menyeretmu menuju pada kegagalan. Bayangkan kalau kamu punya teman yang selama 50 tahun menolongmu, mendorongmu maju, wah itu luar biasa. Tetapi kalau dia sudah gak bisa kemana-mana lagi, artinya bersamamu terus tapi membebanimu, menyeretmu, perasaanmu akan seperti apa? Aku sepenuhnya tunduk pada perintahmu. Dia itu sangat tunduk kepada kita. Dia itu gak memberontak kok. Sebagian hal yang kulakukan mungkin sebaiknya kamu serahkan saja padaku, maka aku akan dapat melakukannya dengan cepat dan tepat. Karakternya itu melakukan sesuatu dengan cepat dan tepat. Kalau dia bisa menjadi penolong kita dan kerjanya cepat dan tepat, wah, betapa luar biasa. Aku mudah diatur, kamu tinggal tegas terhadapku. Ya, itu keuntungan. Dia teman tanda kutip ya, mudah diatur sebenarnya loh ya. Hanya kita butuh sikap tegas. Apakah kita mau tegas? Tunjukkan kepadaku bagaimana persisnya kamu ingin sesuatu itu dilaksanakan, dan setelah beberapa kali belajar, aku akan melakukannya dengan otomatis. Dia juga punya kemampuan otomatis melakukannya. Aku adalah hamba dari semua insan besar, dan sayangnya juga hamba dari semua pecundang. Dia itu hamba, dan dia tidak membeda-bedakan orang. Dia bisa hamba insan besar dan menjadi hamba pecundang, orang yang memalukan. Nah, kita mau milih menjadi yang mana? Mau menjadi insan besar atau pecundang? Dia bisa menjadi hamba kita. Dia netral. Mereka yang besar telah kujadikan besar. Mereka yang gagal telah kujadikan pecundang. Jadi yang membuat seseorang itu menjadi orang besar, agung, terhormat, terpandang, punya karakter, punya wibawa, itu juga adalah dia,
tetapi dia juga bisa menjadikan seseorang itu gagal, cundang, memalukan. Aku bukan mesin walaupun aku bekerja dengan ketetapan seperti mesin, ditambah intelijensi manusia. Apa luar biasa, dia punya ketetapan bekerja seperti mesin. Kamu bisa menjadikan aku demi keuntungan atau demi kehancuran. Bisa menjalankan aku demi keuntungan atau demi kehancuran. Tak ada bedanya bagiku. Kuncinya ini, ambillah aku, latihlah aku, tegaslah terhadapku. Kalau kita mau melatih dan tegas, dia akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Artinya kebahagiaan hidup, masa depan yang gemilang ada bersama kita. Dia menjadi pelayan yang baik bagi kita. Tetapi kalau kita kendor terhadapnya, apa yang terjadi? Dia akan menghancurkan kita, menghancurkan hidup kita. Jadi, teman-teman, siapakah aku? Saya yakin teman-teman sudah tahu jawabannya. Aku adalah kebiasaan. Jadi teman-teman, puisi itu menggambarkan kedudukan kebiasaan di dalam hidup kita. Contoh, tadi dikatakan bahwa aku bekerja dengan ketepatan seperti mesin dan ditambah intelijensi manusia. Kalau kita mau melatih, misalkan sekarang dunia kita itu tidak bisa lepas dari komputer. Kalau kita mau bekerja, ngetik itu biasanya juga melelahkan. Tetapi kalau kamu mau melatih, latihan ngetik 10 jari, lihat, saya dapat mengetik dengan cepat. Meskipun kadang ada salah. Tetapi ini juga sangat membantu saya karena saya tidak lagi harus melihat keyboard. Ini sangat membantu, jelas, karena saya telah mengetik 10 jari tanpa melihat. Jadi itu salah satu contohnya, teman-teman. Kalau kita memiliki kebiasaan yang baik, kebiasaan baik akan membantu kita melakukan sesuatunya dengan lebih cepat. Nah, teman-teman, kita menyadari kita itu orang muda, kita ini remaja. Masa muda kita itu seperti hutan belantara. Memang seringkali kita itu bingung. Siapa tahu orang muda yang merasa baik-baik saja. Seringkali kita merasa sesuatu tidak beres. Kenapa toh? Aku kok punya rambut seperti ini, wajah seperti ini, fisik seperti ini, kok tidak semenarik teman-teman? Mengapa teman-temanku itu bisa bergaul dengan supel, temannya banyak? Mengapa bakatku itu nggak banyak, tidak sebanyak teman-teman? Kenapa orang tua aku begini? Kenapa saudaraku begini? Kenapa lingkunganku begini? Seandainya aku memiliki fasilitas seperti teman-teman, seandainya aku memiliki orang tua seperti dia, seandainya dan seterusnya. Sering kita dikacaukan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mengapa aku merasa bingung, mengapa aku stres? Aku memiliki cita-cita, keinginan untuk belajar atau sekolah di sekolah favorit, di tempat kuliah yang favorit, tapi meragu, bisa nggak ya? Meragukan kemampuan diri. Itu semua sebenarnya wajar teman-teman, dialami pada masa-masa kita sebagai remaja atau orang muda. Dan ini yang saya maksud dengan seperti hutan belantara. Masa muda, remaja itu harus dijelajahi, harus dilalui. Tetapi banyak kekurangan, hal-hal yang kita rasakan tidak beres, tidak seperti orang lain kebanyakan itu bisa membawa kita pada ke jurang. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari hutan ini dengan selamat dan bisa bahagia, yaitu menuju masa dewasa yang bijaksana, yang penuh kegembiraan, kebahagiaan karena memiliki masa depan. Kuncinya adalah melatih diri
memiliki kebiasaan yang berprinsip, kebiasaan yang berdasarkan pada aturan hidup. Misalkan biasa jujur, biasa disiplin waktu. Itu hal seperti itu yang harus kita pelajari, harus kita latihkan. Dan ini seperti tadi sudah dideskripsikan dalam puisi itu, kalau kita kendor, tidak melatih dari sekarang, kita tidak akan memiliki masa depan yang bahagia. Inilah fungsi dari kebiasaan dan tempatnya bagi diri kita. Dan mumpung kita masih muda, lihat gambar yang di sana. Saya membayangkan seandainya saya menjadi bapak yang sudah tua itu, dan membayangkan seandainya masa muda saya yang waktu itu saya hanya tidur-tiduran, males-malesan, sedangkan energinya masih luar biasa. Orang muda itu bisa lari ke sana sini. Betapa ketika sudah tua seperti itu saya akan menyesal, karena sudah menyesali saya sudah di kursi roda, mau bergerak sudah tidak bisa, tapi pengennya memperbaiki diri, memperbarui diri. Nah, mumpung kita masih muda, kita memiliki kesempatan, kita memiliki energi, maka jangan takut untuk berlelah-lelah, jangan takut untuk melatih diri meski mengalami kesulitan. Semua yang baik itu tidak ada yang mudah. Mari kita melatih.